Musik rock itu identik dengan semangat, keras, nada-nada tinggi, kemudian juga identik dengan musik dengan volume keras. Nah, kebanyakan juga yang melakukannya penyanyinya kebanyakan adalah para pria. Kenapa bisa begitu? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan karena yang menjadi lady rocker itu bisa dihitung dengan jari tapi langsung pada nongol semua. Lady rocker di Indonesia memang eranya sekarang udah mulai sedikit ya. Bahkan kemarin juga sempat ngobrol sama Tante Renia Joyceman yang dibilang lady rocker mungkin tantri ya, tapi band dia bentuknya, bukan sendiri solois. Berikut kita akan berikan informasi bahwa ternyata lady rocker juga ada di dunia. Nah, yang pertama ada siapa tuh, Es? Yang pertama ada Joan Jett, tahun 70-an. Ya. Puncak ketenaran diraih oleh Jett ketika bergabung dengan grup Joan Jett and the Blackhearts. Pada awal tahun 1980-an, salah satu singlenya I Love Rock and Roll berhasil masuk sebagai nomor 1 pada tanggal lagu Billboard Hot 100 dari tanggal 20 Maret sampai dengan 1 Mei 1982. Bahkan sampai sekarang sudah dibikin versinya banyak banget. Benar sekali. Bahkan dia sendiri lahir tanggal 22 September. September lagi ya? Iya. Tahun 60, luar biasa. Kebetulan sih sebenarnya. Berikutnya. Avril Lavigne. Bentar lagi mau datang ya kayaknya. Nah, album pertama Avril, Let Go, dirilis pada tanggal 4 Juni 2002 di Amerika Serikat yang sukses dan terjual lebih dari 17 juta di seluruh dunia. 7 jutanya terjual di US. Iya, dan dia sudah 2 kali menikah dengan rocker dua-duanya, satu vokalis Sum 41, satu lagi vokalisnya Nickelback. Dan beliau lahir tanggal 27 September tahun 84. Aku pikir namanya April nggak lahir April ya? Enggak, lahir April. Kalau Indonesia kan Agus berarti Agustus gitu kan. Ya. Kan? Terus siapa lagi Novi berarti November gitu kan. Ini April mungkin lupa waktu itu orang tuanya. Oh iya, September tetap ya ternyata. Dan juga ada Hayley Nicole Williams. Vokalis band Paramore ini pernah berpartisipasi menjadi salah satu karakter dalam proyek Guitar Hero World Tour. Single berjudul Monster itu menjadi pemenang nominasi Best Rock Track di 2011 Teen Choice Award. Ya, benar sekali. Ada Septembernya juga kan? Ada, dia tanggal 29 September 2009 keluar album hitnya Brand New Eyes. September juga, ini ajaib gitu. Kita akan undang salah seorang lady rocker Indonesia yang dari dulu sampai sekarang ini albumnya sangat luar biasa. Bahkan mungkin di tahun lalu dia mengeluarkan album lagi gitu kan. Coba tanya ada hubungannya juga nggak sama September nih? Dia lahir bulan apa ya, nanti kita tanya. Langsung saja, pasti sudah tahu yang kita maksud, inilah dia. Nicky Astria. Iya, Nicky Astria. Kenapa? Biasanya suka ada bantal nggak deh? Oh, biasa suka bantalnya, Bu. Biasanya soalnya kalau ada begitu nggak duduk nih, langsung begini naik kakinya. Ari apa kabar? Baik, baru kali ini rocker segini halus ya. Baik teh. Enggak, saya ingat kita pernah duet dulu kan. Aduh, malu teh. Aduh. Pernah, dan suaranya oke loh. Itu dia kan Sebelum dulu Ari punya, dipecat dari bandnya. saya nggak nyangka gitu kalau dia tuh bisa nyanyi kan. Iya. Setahu saya dia pelawak kan. Suaranya keren, dia tuh rocker suaranya. Oh rocker, coba, mau ngetes ya? Suaranya Dia Ari. duet. Maaf teh, jangan teh. Terus. Paksa aku. Paksa aku. Abis kamu lebih seneng jadi host ya? Apa? Lebih seneng jadi host ya? Biasa ini tuntutan keluarga sih teh sebenarnya. Waktu Jadi itu, curhat di waktu sini. itu Om Ari nyanyi apa teh? Judulnya tuh Kau dan Aku kalau nggak salah. Aku tak dia bahasa apa? Dulu. Coba nyanyi. Oke. Kalau gitu sekarang kita dengar suara dari Nicky Astria ya. Kok Sekarang sudah duet? apa? Nicky Astria kan? Gak bisa, orang di sini pada pengen Duet. kalau Nicky udah biasa ya. Nah ini suaranya harus tahu, keren loh suaranya. Ya nanti saya broadcast message deh ya lagu saya ya. Tapi itu beneran kejadian pernah duet deh. Enggak benar, di salah stasiun, di salah satu stasiun TV. Gambir dulu. Enggak serius, dan dia pede banget ya, maksudnya seneng gitu saya. Loh, enggak. Maksudnya gini,
aku pengen coba nih, Teteh mau nggak? Aku mau coba, aku bilang gitu. Karena saya pernah dengar dia punya grup rock kan waktu Iya, itu gitu. bener-bener. Nah terus saya coba, Teh nyanyi lagu apa? Yang lagu ini deh, karena nadanya itu seperti ada bagian yang memang untuk suara laki-laki dan suara perempuan. Dan iya loh, acaranya cukup populer pada saat itu kan gitu loh. Saya nyanyi 1 jam, nah terus dia gitu, duetnya cuma 2, hebat loh dia, benar. Ayo coba nih, Teh. Jadi apa rasanya pernah menjadi sosok rockers? Apa rasanya? Gemeteran. Apalagi dulu ditanemin sama tekniki. Waduh luar biasa. Baru DM aja udah ini. Gini suaranya. Alhamnya beda ya. Enggak, orang dia pede, saya kan nggak pedean. Ngelihat dia pede kan saya jadi kebawa, relax gitu waktu itu. Oh, Kamu ada kan pede. yang lebih parah aja cuek gitu dipikir begitu. Tapi kalau boleh tahu nih Teh, waktu itu kan berarti keluar sekitar tahun 80-an itu. Album pertama 84. 84 kan? Waktu itu genre musik rock di Indonesia tuh seperti apa? Kan dulu masih banyak rocker-rocker wanita kan ya? Iya, dulu sebelum saya itu ada Mbak Ais Darlia. Terus Ais Dahlia? Ais Darlia itu sebelum saya senior. Terus Mbak Reni Jayusman. Terus ada yang lebih dulu lagi namanya Rose Kusuma Dewi. Terus saya ingat. Terus Sylvia Sarce, Mbak Sylvia Sarce itu senior-senior saya juga. Kemudian setelah Mbak Ais ada yang ya pop rock agak modern, Mbak Atik Sibi masuknya ke rock juga. Setelah itu baru saya. Waduh, sebenarnya waktu itu kan lumayan menjamur ya, banyak Iya, ya gitu menjamur. ya. Nah, sekarang ternyata Hesti memiliki beberapa informasi yang mungkin banyak sekali pemirsa belum mengetahui mengenai Nicky Astria. Ada apa? Nicky Astria adalah seorang lady rocker yang ditemukan oleh musisi Ian Antono, gitaris God Bless, dan berhasil menelukan album pertama yang berjudul Semua Dari Cinta di tahun 1984. Ih, ini seger. Ih, menakutin gitu ya ampun. Pokoknya kalau ngelihat itu, aduh Masya Allah. Maksudnya sampai anak-anak saya tuh kalau ngeliat video klip yang lama juga sampai bilang begini, Mama dulu tuh ada yang suka, ya lumayan deh. Kok ada ya yang suka, aku sih geli liatnya sama. Mama juga geli sekarang lihatnya. Nah, kita akan kasih lihat lagi dong sasak-sasak portalnya teknik ya. Coba. Ada lagi? Ya, album kedua yang bertajuk Jarum Neraka itu berhasil menembus angka penjualan 350.000 keping dan meraih penghargaan album rock terbaik versi BASF Award, dan di alhamdulillah tahun yang 1990 menjadi penyanyi rekaman terbaik versi BASF. Enggak, ini lumayan. Iya. Oh ini Another- lumayan nih. Another Itu kan kata-kata. dalam. Itu yang dalam, untungnya bukan covernya. Kalau covernya Apa? lebih serem. Melet, tolong deh. Gimana gambarnya? Gini. Tolong ya. Biasanya gitu iguana kalau di pantai itu begini. Aduh. Berikutnya. Setelah kayak 8 gimana nih? tahun, setelah 8 tahun vakum, Nicky Astria telah mengeluarkan album baru yang berjudul Retrospektif di tahun 2012. Dan untuk memancarkan kembali fans yang rindu dengan Nicky Astria, wah ini mah udah Udah tahun udah. kini, masa kini nih ya. Udah sadar diri ini mah ya. Kita akan flashback lihat videonya Teh Nicky ya. Wah, ini dia ini kayak Astri zaman waktu pertama kali keluar. Teh Nicky gitu Oh ya. iya, oke, Ala kalau Tonight gitu. Show ya. Kita lihat. Untuk mengingat masa-masa kejayaan Nicky Astria waktu pertama kali keluar jadi zaman ABG itu, inilah dia fotonya, video tayangannya, ini dia. Itu mah bagus, itu Kita, mah. aku meniru nih. Jadi gitu. pose-nya gini dulu Pose-nya ya? gini dulu yang sesuai sama cover album gitu. Nicky boleh tahu nggak kenapa sekarang sih rock nggak seperti dulu lagi gitu sekarang? Ya kan gini, musik itu kan musik atau itu kayak musiman kan, kayak hidup, kayak roda. Jadi yang rock memang lagi nggak, ceritanya nggak lagi di ini ya, memang. Tapi pasti akan muter lagi berarti. Ya, saya punya keyakinan seperti itu. Tapi bicara mengenai kalau dibilang rock itu lagi nggak in sekarang ini, buktinya kemarin konser Metallica bisa segitu ramenya gitu. Kangen karena kan Metallica juga pernah mereka punya nama besar kan gitu. Jadi mungkin ya kangen dengan apa? Masa-masa dengan itu, masa-masa itu gitu. 20 tahun ya menunggu Metallica datang. Mereka kan udah baru pertama ya, saya nggak ngikutin sih. Dua kali. kali. Dua kali yang pertama Iya. itu tahun 88
6. Dan Russo ya sama. Benar. Jadi Iya, jadi mereka tuh mungkin ya kangen aja gitu kan udah lama 86 masih Saya juga masih. baru lahir. gitu. Jadi pasti kangen lah gitu kalau misalnya kayak ada band-band rock yang memang bagus gitu kan dari luar gitu pasti karena memang barometernya di sana ya gimana. Tapi tetap ada keinginan kan untuk kembalinya lagi musik rock di Indonesia kembali berjaya. Iya gitu kan. Tapi satu saat pasti akan dan Indonesia ini kan bagusnya alhamdulillahnya musik Indonesia ini masih menjadi tuan rumah di negerinya sendiri gitu. Jangan sampai kayak lagu luar lebih mendominasi gitu daripada lagu dalam negeri. Dan di kita kan walaupun apapun lah mau rock kayak mau apa kayak tetap. Jadi ini memang fenomenanya seperti ini gitu. Jadi ya biarin aja gitu loh. Biarkan dia berputar. Memang harus begitu kan, harus diputar, dikocok supaya nanti fresh keluarnya gitu kan. Mungkin dimulai dari Ari yang mulai nyanyi. Nah iya. Band Sekarang mah tabu. harus modal nekat. Mana kan pede cuek we. Oh, Cuek Kue ya. Kalau gitu kita akan lihat album saya keluar tahun depan dengan judul Cuek Kue. Cilepeng. Tepuk tangan untuk dia Trian sudah datang ke studio kita dan membuat aku begitu malu. Tapi nanti tunggu semangat yang keluar dari Nicky Astri membuat saya kembali bersemangat. Bikin band lagi, Ri. Kemarin kan band tabu kan, sekarang band kabur. Bikin band namanya Cong, Bencong. Dan ternyata juga kita akan bertemu dengan orang-orang yang berprestasi terus di Indonesia setelah Nicky Astri. Kita akan ketemu dengan seorang penulis yang luar biasa juga masih di sini di Tonight Show.